Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Damato Mas Prestian dan saya Melati Aura di acara Salam Pramuka edisi Minggu 13 Desember 2020. Oke teman-teman semua, di Salam Pramuka minggu ini kami akan mengulas kembali berita-berita kepramukaan yang ada di minggu ini. Ya, salah satunya dari Kuartir Daerah Jawa Barat yang telah melaksanakan pelantikan Perhimpunan Pandu dan Pramuka Anggota Dewasa. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Aula Kuartir Daerah Gerakan Pramuka Jawa Barat. Nah, penasaran kan? Yuk kita lihat postingannya. Nah, teman-teman TV Pramuka, tahu nggak sih tanggal 10 Desember 2020 itu adalah hari apa? Nggak tahu ya? Itu Hari Hak Asasi Manusia Sedunia. Oke. Dan kita semua sebagai anggota Pramuka harus bisa menjadi contoh ya buat menegakkan hak asasi manusia. Nah, selanjutnya ada cuplikan sedikit tentang hak asasi manusia. Check it out. Apa itu hak asasi manusia? Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada manusia sebagai anugerah Tuhan yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, dan semua orang. Secara umum, HAM bersifat kodrati, yang artinya HAM adalah hak yang telah menjadi kodrat manusia. Selain itu, HAM bersifat universal, yang artinya HAM secara umum berlaku di seluruh dunia dengan tetap menghormati adat istiadat dan budaya negara masing-masing. HAM juga bersifat langgeng, yang artinya HAM adalah hak manusia sejak dari dikandungan hingga meninggal. Manusia memiliki hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, yaitu hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut. Hak-hak itu adalah hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, sedangkan hak-hak selain itu tergolong sebagai hak-hak yang dapat dikurangi, seperti hak berorganisasi dan hak berekspresi. Namun, HAM dapat dibatasi. Dalam menjalankan hak-hak tersebut, dapat dilakukan pembatasan. Hak seseorang dapat dibatasi oleh undang-undang. Misalnya, setiap orang berhak untuk memiliki dan membangun tempat tinggal. Namun, orang lain tidak berhak mengganggu atau menggusur tempat tinggal orang lain sewenang-wenang, walaupun itu untuk membangun tempat tinggalnya sendiri. Atau pemerintah tidak berhak sewenang-wenang menggusur tempat tinggal orang lain tanpa menjalani prosedur. Untuk menjamin hak asasi manusia, negara dan pemerintah wajib untuk melindungi, memajukan, menegakkan, dan memenuhi hak asasi manusia. Negara dan setiap orang wajib untuk menghormati HAM. Artinya, tidak boleh melakukan tindakan atau mengganggu HAM orang lain. Misalnya, masyarakat yang sudah menikmati haknya untuk beribadah secara bebas tidak boleh diganggu. Negara berkewajiban untuk melindungi HAM. Artinya, ketika ada pihak lain yang mengganggu HAM, negara wajib memberikan perlindungan. Contohnya, ada orang yang sedang menyampaikan haknya untuk berekspresi, lantas ada pihak lain yang mengganggu, maka negara, misalnya polisi, harus melindungi orang yang sedang menyampaikan ekspresinya itu. Negara berkewajiban untuk memenuhi HAM. Artinya, negara harus mengambil langkah-langkah supaya setiap orang menikmati HAM secara lebih baik dan meningkat dari waktu ke waktu. Contohnya, hak anak atas pendidikan. Maka, negara wajib menyediakan gedung sekolah yang layak, guru yang berkualitas, dan materi pelajaran yang bermutu baik. Selain itu, setiap orang wajib menghormati hak asasi orang lain dan tertib di dalam kegiatan bermasyarakat. Namun dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang telah ditetapkan undang-undang agar dapat menghormati hak dan kebebasan orang lain. Apabila seseorang atau sekelompok orang atau aparatur negara dengan sengaja atau tidak sengaja mengurangi, menghalangi, membatasi, atau mencabut HAM orang lain, maka hal tersebut adalah pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Pelanggaran hak asasi manusia akan menjadi akar dari segala permasalahan dari suatu negara.
Mari kita ciptakan dunia tanpa kekerasan dan diskriminasi, saling menghormati dan menghargai sesama manusia. HAM untuk semua. Laporkan setiap bentuk pelanggaran HAM, jangan diam. Oke teman-teman semua, selanjutnya kami akan menginformasikan seputar kegiatan pramuka yang ada di mancanegara. Nah, salah satunya ada dari luar Jawa Barat yang sedang melaksanakan kegiatan kepramukaan yang sangat menarik. Kira-kira berita tentang kepramukaan ini dari kuartir daerah dan kuartir cabang mana aja nih kalian Mbak? Nah, penasaran kan sama kegiatannya? Yuk kita lihat videonya. Informasi pertama datang dari kuartir cabang Gerakan Pramuka Banyumas yang memberikan penghargaan kepada para mabigus dan pembina pramuka berprestasi di Kuarcap Banyumas. Penghargaan tersebut diserahkan oleh Wakil Ketua Bidang Binawasa yaitu Kak Adi Suroso pada hari Rabu tanggal 9 Desember tahun 2020 di Pendopo Kuartir Cabang Banyumas. Penghargaan tersebut diberikan karena mereka telah menunjukkan kesetiaan, keaktifan, jasa, prestasi kerja, dan dharma baktinya kepada gerakan pramuka di Kuarcap Banyumas. Penghargaan diharapkan lebih meningkatkan prestasi dan pengabdian anggota gerakan pramuka dalam berbuat kebajikan dan membaktikan dirinya bagi kepentingan kepramukaan, masyarakat, bangsa, dan juga negara. Juga untuk meningkatkan dharma baktinya untuk perkembangan kepramukaan. Informasi selanjutnya, pembina pramuka bersama pramuka penegak dan pramuka pandega gugus depan yang berpangkalan di SMA Mitra Inalum pada hari Selasa 8 Desember tahun 2020 menyalurkan bantuan sembako di Panti Asuhan Ate Tahiriyah bertempatkan di Kabupaten Batubara, Sumatera Utara. Seperti yang disampaikan oleh pembina pramuka gugus depan SMA Mitra Inalum, Kak Junaidi, dalam akun Facebooknya Mirza Junaidi edisi 8 Desember tahun 2020, menyebutkan bahwa sebanyak 100 paket sembako disalurkan kepada warga masyarakat terdampak bencana banjir. Lalu ada juga informasi dari kuartir daerah Gerakan Pramuka Bali yang mengadakan kegiatan pembagian masker dan sosialisasi perubahan perilaku di Bandara I Gusti Ngurah Rai. Kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rangka menyambut rencana dibukanya penerbangan internasional dalam waktu dekat ini, pada hari Sabtu 5 Desember 2020. Ketua Kuartir Daerah Gerakan Pramuka Bali, Imaden Rentin, mengatakan kegiatan ini juga sebagai tindak lanjut dari arahan Ketua Kuartir Nasional Gerakan Pramuka yang meminta seluruh anggota Gerakan Pramuka sebagai duta perubahan perilaku adaptasi kebiasaan baru. Informasi selanjutnya datang dari Kuarcap Kabupaten Bogor dan Dinas Pendidikan yang bekerjasama untuk menyelenggarakan kursus pembina pramuka mahir tingkat dasar. Kegiatan ini berlangsung pada hari Selasa kemarin tanggal 8 Desember tahun 2020. Kegiatan ini berlokasi di Pancawati, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor. Kegiatan dibuka oleh Kak Agus Radiyallah selaku Ketua Kuarcap Kabupaten Bogor. Dr. Ranu Sinun Petrus Manuk mengeluarkan surat edaran kepada seluruh jajaran Kuartersi NTT untuk menghimbau dan menggalang bantuan kemanusiaan erupsi Gunung Ililiwutolok. Kepala Desa Lamogwete Lembata Anwar Koli pada hari Selasa siang kemarin, tepatnya tanggal 8 Desember tahun 2020, menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada anggota Gerakan Pramuka, khususnya kepada anggota Gerakan Pramuka NTT atas bantuan yang diberikan kepada warga kami yang menjadi korban bencana erupsi Gunung Ililiwutolok Lembata baru-baru ini. Nah, untuk teman-teman di Kota Bogor, tetap jaga protokol kesehatan, tetap stay at home karena Rumah Sakit COVID Bogor itu sudah hampir penuh dan Wali Kota Bogor memindahkan para pasien COVID-19 ke gor dan hotel. Jadi teman-teman harus tetap patuhi protokol kesehatan dengan cara 3M, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Oke teman-teman semua, informasi tadi sekaligus menutup Salam Pramuka hari ini. Jangan lupa saksikan kami di hari Sabtu dan Minggu pukul 17.30 waktu Indonesia bagian Barat. Hanya di TV Pramuka. Saya Melati Aura. Dan saya Damar Thomas Prestian. Pamit undur diri. Salam Pramuka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.